Oke, pendaftaran masih dibuka sampai dengan hari Selasa, ya. Hari Selasa tanggal 10 Oktober. Acaranya sendiri akan diadakan hari Sabtu ini, ya. Jadi kesempatan tinggal hari ini, Senin sampai Selasa, silahkan pikirkan dan daftarkan diri saudara untuk mendaftar dalam acara ini. Oke, nah hari ini siapa dari saudara yang rindu mendapatkan berkat Tuhan hari ini? Amin. Oke, ya. Mari kita berdoa sebentar yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh datang bersama di dalam pertemuan hari ini. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Buka hati setiap kami Tuhan untuk kami siap dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Terjemahkan Tuhan setiap bahan, setiap renungan, setiap kata-kata dari hamba-Mu, supaya kami sama-sama boleh Tuhan belajar merenungkannya, memeriksa hati kami, dan membiarkan Tuhan mengoreksi dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Tolong hamba-Mu, Kau paling tahu pergumulan apa yang sedang dialami. Topik yang tidak mudah, tetapi kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama topik yang menarik. Topik yang saya dengan teman kompak saya yang khotbah di bawah, Bapak Hendrik, itu sedang terus gumulkan hari-hari ini. Ya, tentang apa? Kalau saya kasih judul tentang musuh atau pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama memeriksa hati kita. Tentunya kita punya keyakinan bahwa kita adalah pengikut Kristus, betul? Siapa yang yakin bahwa kita adalah pengikut Kristus? Yakin, mantap dong. Gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan periksa apakah betul kita betul-betul sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus, atau mungkin kadang-kadang kita menjadi seteru atau musuh dari salib Kristus. Oke, kita mau baca sama-sama satu rangkaian ayat. Yuk kita buka sama-sama. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini adalah satu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat dekat secara relasi dengan Paulus. Ya. Paulus itu dia kalau sama jemaat Korintus, nah itu banyak konflik. Ya. Kalau dengan jemaat Galatia dia tegur keras. Tetapi dengan jemaat Filipi dia punya hubungan yang sangat baik. Ya. Tetapi tetap ketika dia berbicara kepada jemaat di Filipi, dia tetap memberi peringatan yang cukup tegas untuk jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Dan dia katakan apa? Ikuti teladanku. Coba kita lihat ya. Ini kita coba belajar dari strukturnya ya. Kira-kira begini,
Saudara-saudara ikutilah teladanku, kata Paulus ya, bukan ikutin teladan saya, ikutin teladan Paulus. Ntar kita belajar bagaimana mengikuti teladan Paulus. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi karena begitu banyak kondisi di dunia ini pada waktu itu, dan kita mesti pikirkan juga, mungkin ini sangat relevan dengan kita sekarang, ada begitu banyak ajaran dunia ini, ada begitu banyak media yang dikatakan oleh media-media di dunia ini yang membuat kita condong menjadi seteru salib Kristus. Menjadi musuh salib Kristus. Apa itu kita akan pelajari nanti. Masalahnya adalah kesudahan mereka adalah kebinasaan. Dan kita tidak mau seperti itu. Ya. Kita mau jadi pengikut Kristus. Tetapi apakah betul kita sungguh-sungguh sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati? Ya, siapa sebenarnya seteru salib Kristus itu? Ya, siapa sebenarnya seteru salib Kristus? Nah, kita mau belajar ya. Sebenarnya kita sendiri udah mengerti belum sih prinsip kebenaran tentang salib Kristus? Coba Bapak Ibu, siapa yang masih suka menceritakan kebaikan Tuhan dan kebenaran kita kepada sesama kita, orang yang kita kenal, mungkin jiwa baru ataupun keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Siapa yang masih suka menceritakan? Nah, apa yang saudara ceritakan? Coba Bapak Ibu bisa renungkan sebentar, apa yang biasanya saudara ceritakan? Kalau saudara mau ajak orang ikut Tuhan, apakah saudara menjelaskan, oh ikut Tuhan itu pasti senang loh. Ikut Tuhan pasti diberkati loh. Atau apa yang kita ajarkan? Saya kemarin ada waktu untuk briefing orang tua anak-anak Abba Kids yang sedang mau terima Yesus. Saya tanya kepada mereka, Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya kekristenan, iman kita dengan agama lain? Masihkah kita betul-betul memahami apa kelebihan, apa bedanya kebenaran iman kekristenan kita dengan agama lain? Pertanyaannya, kalau kita tidak menguasai itu, bagaimana kita bisa bilang, saya pengikut Kristus? Saya cinta Tuhan. Kenapa kamu cinta Tuhan? Ya gitu deh, saya diberkati Tuhan. Saya damai sejahtera, saya suka cita. Apakah itu? Apakah kita benar-benar mengerti iman kita? Apakah kita benar-benar mengerti kenapa kita perlu percaya kepada Yesus? Kenapa kita percaya kepada Dia dan kita yakin kita diselamatkan oleh Dia? Kalau kita tidak tahu bagaimana menjelaskan itu, bagaimana kita bisa menyebut diri kita, saya pengikut Kristus loh. Siapa yang saudara ikuti? Apakah saudara ikuti Abalaf Industri? Saudara pengikut Abalaf Industri ataukah saudara betul-betul pengikut Kristus? Saudara mengikuti agama atau saudara betul-betul mengikut pribadi Kristus? Kita mesti periksa iman kita. Apa dasar iman kita? Kita terus ya, kita sambil periksa diri kita. Seteru salib Kristus secara sederhana ya. Kalau kita baca tadi secara sekilas ya. Seteru salib Kristus adalah orang yang hidup di dalam dosa.
Ya, secara sederhana ada tafsiran yang mengatakan bahwa orang yang hidup dalam dosa yang dimaksud dalam ayat ini. Kenapa? Kata-katanya tadi, kata-katanya tadi dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, saya diskusi ini, saya bawa ayat ini. Teman saya lagi perut-perutnya lagi gede-gedenya ya. Saya jadi kayak kurang enak ya ngobrolnya sama dia gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, kesudahan mereka adalah perut mereka. Apa dibilang? Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, bayangannya adalah kita seringkali berbicara bahwa apa yang menjadi nafsu kita itu menjadi Tuhan kita. Mungkin belum tepat, nanti kita bahas ya. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa itu pasti dia adalah seteru salib Kristus, betul? Kata-katanya saya tuliskan seperti ini. Hidup dalam dosa itu orang yang tidak lagi berusaha menang atas dosanya. Tidak lagi berjuang untuk dia menang atas dosanya. Bukan berarti orang pengikut Kristus tidak pernah jatuh dalam dosa ya. Kita pasti akan mengalami waktu-waktunya kita jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kita menyadari dan menyesali dosa itu? Atau kita berkata, wajarlah, wajar dong namanya manusia ya. Selalu berdosa kan. Lalu kita sama sekali tidak punya penyesalan lagi karena begitu terbiasanya kita dengan dosa. Apakah kita mau seperti itu? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang tidak lagi bergumul dengan dosanya, menghadapi, bergumul untuk menang ya atas dosanya, menganggap enteng dosa. Tidak lagi menganggap dirinya orang berdosa. Hati-hati. Jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Kalau saya bicara tentang dosa ya. Dosa. Apa yang kita pikirkan? Dosa itu apa sih? Berzina, pornografi, bohong, menipu orang. Atau apa? Ada satu renungan yang kami baca, ada yang berkata ada dosa yang terang-terangan seperti itu ya, ada dosa yang menjijikkan seperti itu katanya ya, tapi ada dosa-dosa yang terhormat. Misalnya apa? Itu orang melanggar lalu lintas. Kita diingetin Pak Tirto minggu lalu ya. Jangan muter di depan itu ya kita ngelanggar gitu ya. Itu orang berdosa gitu ya. Nah ingat, kita yang menghakimi juga salah satu dosa yang sering kali kita nggak sadari adalah kita menghakimi orang lain. Dosa nggak? Itu dosa. Lalu kita biasa-biasa aja gitu? Atau kita benar-benar menyesali? Oh iya ya. Saya nggak menyadari itu. Sekali lagi saya menghakimi orang lain. Atau kita merasa lebih baik dari orang lain. Seringkali kita konflik, kenapa sih? Konflik ya sama pasangan. Konflik sama teman komsel, teman kompak kita konflik, kenapa? Dia sih kayak begitu. Dia sih nggak mikirin perasaan saya ketika dia ngomong begitu. Mungkin teman kita salah, mungkin orang yang kita tunjuk itu salah. Tapi enggak kita juga berdosa. Ketika kita merasa lebih baik dari dia.
Ketika kita merasa lebih baik, apakah benar kita lebih baik? Itu adalah dosa-dosa yang sering kali kita tidak sadari. Dosa-dosa yang kita anggap enteng. Hati-hati. Hati-hati dengan kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita anggap enteng itu tetap adalah dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Dan orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup menganggap enteng dosa, itu menghina salib Kristus. Menghina salib dan pengorbanan Kristus. Dosa kita, biar gimana, tidak ada yang enteng di mata Tuhan. Kalau dosa kita sedemikian kecil di mata Tuhan, dia gak perlu datang, turun dari sorga. Turun ke bumi ini. Ketemu kita yang berdosa ini. Lalu mati buat kita. Dia gak perlu lakukan itu. Kalau itu bisa diselesaikan dengan korban-korban yang lain. Kalau dia bisa suruh nabi-nabinya berkorban dan bisa selesaikan masalah dosa kita. Tetapi nyatanya dia turun ke dunia ini, dia sendiri. Yang hanya dia yang bisa menyelesaikan dosa kita. Itu betapa seriusnya dosa kita. Tapi kalau kita tidak lagi merasa bahwa dosa saya kecil, dosa saya apa sih? Kalau kita sudah mulai berasa seperti itu, ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kita menganggap rendah darah Kristus, salib Kristus, pengorbanannya tidak berarti buat kita. Coba cek. Apalagi, kadang-kadang kita kalau lihat pemimpin ya, waduh, si itu baik ya, korta kita begitu baik gitu ya. Dia begitu mengasihi kita dan sebagainya ya. Kita kenal Pak Tito begitu baik gitu ya. Tapi ada waktu-waktunya kan kita ketemu ya, kekurangan mereka ya. Ketika itu apa yang terjadi? Apakah kita sakit hati? Korta kok kayak begitu ya. Dosa gak kita? Saya gak belain pemimpin ya. Saya gak belain pemimpin. Kita semua sama-sama orang berdosa. Nah tapi masalahnya kita kadang-kadang melihat kalau pemimpin itu harusnya gak pernah berdosa. Gak bisa. Pemimpin adalah manusia yang berdosa sama seperti kita semua. Jadi kita yang ada di sini semua sama-sama adalah orang berdosa. Dan kita mesti sama-sama menyadari itu. Mengerti itu. Oke, sekarang boleh soleh kiri kanan. Kamu pengikut Kristus apa musuhnya Kristus? Ayo. Ayo ya. Apa kita ada hal-hal seperti itu? Mungkin kita tidak sepenuhnya menjadi seteru Kristus, tapi ada gak dalam diri kita? Kalau ada, ayo kita koreksi diri hati kita. Ya. Yang kedua, seteru salib Kristus, secara konteks ada tafsiran yang lain dan yang saya lihat memang begitu. Ya, seteru salib Kristus bukan hanya orang yang hidup dalam dosa. Kalau kita perhatikan tadi ya, seakan-akan Tuhan mereka ialah perut mereka sendiri. Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan di surat Filipi ini, di surat Filipi itu Paulus sedang menyebutkan ada penyesat-penyesat yang kemudian penyesat-penyesat ini begitu meninggikan Taurat sehingga makanan tetap mesti dijaga. Kalau makanan haram kamu nggak boleh makan gitu ya. Itulah kenapa disebut
Tuhan mereka ialah perut mereka sendiri. Jadi waktu itu ada pandangan-pandangan seperti itu, ya. Ada orang-orang yang masih meninggikan Taurat sedemikian rupa sebagai peraturan yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini adalah yang kemudian berkata bahwa hati-hati, perut itu penting gitu ya. Dan seakan-akan makanya Paulus mengatakan Tuhan mereka ialah perut mereka sendiri. Lalu dikatakan aib mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya, aib itu ya kalau dicari kata asalnya juga, kata aslinya itu adalah sesuatu yang ditutupi. Ya, kata yang sama digunakan ketika di Wahyu pasal 2 atau pasal 3 itu dikatakan tentang menutupi ketelanjangan. Jadi ini bicara sebenarnya tentang orang yang meninggikan sunat. Bahwa orang gak cukup kamu menjadi orang percaya saja, tetapi juga mesti tetap disunat. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat legalis yang ditegur oleh Paulus, yang disebut oleh Paulus di sini. Hati-hati, kamu jangan terbawa oleh orang-orang seperti ini. Nah, apa maknanya dengan kita hari-hari ini? Saya emang enggak ada hubungan, saya mau dengan sukacita makan babi panggang dan sebagainya. Bukan masalah itu ya. Bukan sekedar masalah itu. Tetapi masalahnya adalah apakah kita berusaha mencapai hidup benar. Berusaha mencapai keselamatan kita dengan hidup dengan kebenaran kita sendiri. Saya tadi bicara cerita bahwa kekristenan sangat berbeda. Injil Tuhan Yesus Kristus sangat berbeda dengan agama. Kenapa? Karena kita menerima anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Begitu tidak mampu lepas dari dosa kita, Tuhan Yesus mesti turun dari surga, turun ke dunia, mati di kayu salib, karena kita tidak mampu, lalu kita menerima keselamatan itu. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Itulah kekristenan. Tetapi kalau kita masih berkata bahwa, kamu mesti lakukan sesuatu supaya kamu diberkati. Kita sering lakukan itu? Sering berpikir seperti itu? Kamu mesti lakukan sesuatu, kamu mesti taat beribadah supaya kamu dikasihi oleh Tuhan. Masih kita suka berpikir seperti itu? Barangkali ketika kita lihat teman kita punya masalah, jangan-jangan kamu udah jarang saat teduh kali. Kamu masih saat teduh gak? Kita kan kadang suka tanya gitu ya. Kamu masih saat teduh gak? Bagus, kita nanyain saat teduh bagus. Tapi apakah kita dalam tanda kutip mengatakan bahwa kalau kamu tidak saat teduh, jangan-jangan kamu dikutuk Tuhan, jangan-jangan kamu ada dalam masalah dengan Tuhan, sehingga kamu tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Saya mau tanya, itu Tuhan siapa yang saudara bicarakan? Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Sejak kapan dia tunggu kita bertobat, tunggu kita baik, baru dia mau mati buat kita? Enggak. Tuhan Yesus mati ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus tidak tunggu kita jadi orang yang baik, baru kita diselamatkan oleh dia. Hati-hati ketika kita ngajak orang, ketika kita nasihati orang. Apakah kita menasihati orang? Ayo. Kadang-kadang kita ngomong ya tentang, tadi bicara masalah keuangan, kita nasihatin orang. Orang yang lagi ngadepin masalah gitu ya. Mungkin kamu udah gak perpuluhan kali ya.
Ada yang suka bertanya begitu? Kamu gak perpuluhan, itu sumber masalahnya. Kamu jadi gak diberkati Tuhan. Coba dong beri perpuluhan. Tingkap-tingkap langit terbuka nanti gitu ya. Apakah Tuhan kita benar-benar seperti itu? Apakah dia benar-benar hitungan seperti itu? Hati-hati, siapa yang saudara gambarkan ketika saudara mengajarkan hal itu kepada orang lain? Saudara mengajarkan Kristus atau saudara mengajarkan dewa uang? Allah kita terlalu mulia untuk bisa disogok dengan uang kita. Dengan segala kebaikan kita. Dengan segala ibadah kita. Saudara mau saat teduh atau apapun, dia sudah mengasihi saudara. Dia sudah mengasihi kita. Tetapi kalau kita masih berpikir bahwa kalau saya lakukan ini mungkin Tuhan mau sayang saya. Saudara salah. Saudara salah melihat Tuhan. Yang ada di bayangan saudara bukan Tuhan Yesus. Siapa yang saudara lihat? Ayo perbaiki. Lihat Kristus. Kristus mengasihi saudara tanpa syarat. Bukan berarti kita tidak memberi perpuluhan dan tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua itu kita berikan kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Bukan kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dia terlalu baik. Terlalu baik. Dan apa yang kita berikan, pengorbanan sebesar apapun yang kita berikan, tidak ada artinya dibanding kebaikan Dia buat kita. Terlalu rendah kita memandang Tuhan kita. Kalau kita bilang, Dia akan berkati saudara kalau kita lakukan ini dan itu. Bukan masalahnya bukan itu. Masalah apakah hubungan saudara benar dengan Dia? Apakah sungguh saudara mengenal Dia? Itu masalah kita. Seringkali tanpa sadar, saya nggak menuduh saudara sadar, menjadi musuh Kristus. Menjadi seteru salib Kristus. Tetapi mari kita periksa diri kita. Kalau masih ada hal-hal seperti itu, ayo hari ini kita koreksi. Hari-hari ini kita perbaiki. Jangan-jangan kita masih jadi seteru salib Kristus. Kita kembali lagi, jadi apa solusinya yang Paulus katakan? Paulus katakan, saudara-saudara ikutilah teladanku. Nah kita mesti belajar ya. Ikutilah teladanku. Nah kita perlu belajar apa yang Paulus tunjukkan. Coba kita belajar ya. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat yang sebelum-sebelumnya. Kita akan lihat apa yang Paulus baru saja sebutkan tentang dirinya. Supaya kita bisa belajar apa yang dikatakan oleh Paulus, apa isi kehidupan Paulus supaya kita bisa meneladani beliau. Ya, oke. Filipi 3 ayat 7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita belajar dari teladan Paulus ini, Paulus mengubah pikirannya terlebih dahulu. Apa yang dulu penting, karena Paulus itu orang Farisi ya, dia orang yang sangat taat.
kepada hukum Taurat. Dan kalau mau dibangga-banggakan itu sesuatu yang sangat membanggakan di mata orang Yahudi. Sangat luar biasa kehidupan Paulus. Tetapi setelah dia mengenal Kristus dia bilang, aku menganggap semua itu sampah. Itu gak ada gunanya. Karena seperti yang kita renungkan tadi. Apa yang kita coba lakukan udah gak ada bergunanya lagi. Yang kita perlu lakukan adalah kita mengenal Kristus. Kristus menjadi sesuatu pribadi yang paling berharga dalam kehidupan Paulus. Perspektif kita harus diubah. Cara pandang kita harus diubah. Saudara, apa bayangan saudara tentang surga? Ya, kalau di tempat lain barangkali ada yang mengatakan, oh surga itu begitu indah, begitu luar biasa. Ada agama lain yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh lah buat saya ya. Buat saya ada hal-hal yang aneh gitu ya. Tetapi kalau kita digambarkan seperti apa? Di Alkitab digambarkan seperti apa? Sorga. Ada Yerusalem baru. Kota turun gitu ya. Lalu kemudian dibilang lantainya aja dari emas. Ya. Kemarin waktu kita ada acara gitu ya, ada door prize. Yang paling ditunggu adalah logam mulia. Logam mulia 3 gram gitu paling ditunggu ya. Saudara 1 gram sekarang logam mulia berapa? Siapa yang tahu? Hah? 1 juta ya? 1 juta ya. Kemarin saya baru cek 1.047.000 ya. Per kemarin gitu ya. 1.047.000 gitu ya. Nah, dan kenapa logam mulia dianggap terus investasi yang akan naik terus ya? Saudara, di sorga logam mulia jadi apa tadi? Hah? Lantai ya, lantai kan? Jadi saya kasih tahu saudara, investasi itu ketika di sorga nanti itu drop. Ya, akan jatuh semua itu. Jadi bahan injak. Kan no? Nggak ada artinya itu. Saudara, sorga itu adalah tempat kita ketemu dengan pribadi Tuhan. Dengan sempurna. Kita bisa mengenal dia dengan sempurna. Dan itulah sebenarnya yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melihat bahwa Kristus itu adalah pribadi yang begitu berharga, dialah berkat yang paling berharga itu. Tadi saya tanya saudara, saya sengaja tanya di awal, siapa yang mau cari berkat Tuhan hari ini gitu ya. Saudara mau cari berkat Tuhan atau saudara mau cari Tuhan? Siapa atau apa yang sebenarnya kita cari, yang kita pandang paling berharga itu apa? Apakah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita ketemu Tuhan, itu yang paling berharga atau berkatnya? Duit dari Tuhan, saya kalau datang saya diberkati Tuhan, apakah itu? Kenapa saya bicara ini? Karena dunia ini sedang mengajarkan bahwa duit, uang adalah segala-galanya. Paulus menasehati jemaat di Filipi juga melihat begitu. Hati-hati, kenapa? Karena dunia itu sedang mengajarkan hal-hal yang merusak kita terkait pengenalan kita akan Kristus. Berkat Tuhan bisa jadi sesuatu yang merusak buat kita. Berkat ya, dalam arti keuangan. Ada kan orang-orang yang jujur, ketika kita nyaman, kita merasa diberkati, ada waktunya justru kita kurang lagi mencari Tuhan.
Makanya Paulus bilang segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu yang lain itu kuanggap sampah. Gak ada gunanya. Yang berguna, yang paling mulia adalah Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Dia yang kita perlu kenal. Sudahkah kita punya pikiran seperti itu? Ada waktu-waktunya di dalam kehidupan kami sebagai suami istri, sebagai keluarga, ada waktu-waktunya kami khawatir tentang hidup, tentang masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan dan sebagainya. Tapi di masa-masa itu juga saya ngobrol dengan istri saya, dia cerita, dia bilang, saya diingetin Tuhan. Ketika hal itu terjadi, sebenarnya siapa gembala kita? Apakah kita percaya gembala kita adalah uang dan harta kita, deposito dan logam mulia kita, atau kita betul-betul merasa bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita? Saya lagi, ayo kita periksa hati kita. Siapa yang paling menjadi Tuhan, yang berkuasa, yang memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita? Apakah Kristus atau hal lain? Yang kedua yang dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi pengenalan akan Kristus itu menjadi motivasi Paulus. Menjadi motivasi dia. Motif kita, keinginan kita sudah berubah, harusnya berubah kalau kita mengenal Kristus. Kita mesti belajar dari Paulus supaya pengenalan akan Kristus itu mengubah motivasi kita. Ya, kita mau hidup nyaman, aman, dan bersuka cita. Coba ya, kita ngobrolin terkait suami istri ya. Seringkali dua minggu lalu kalau nggak salah Pak Acang, ya Pak Sumarno cerita tentang pernikahan ya. Nah kita kadang-kadang kita mau berdamai dengan pasangan kita, mengerti pasangan kita. Itu motivasinya apa? Nggak pengen konflik. Saya orang yang cenderung nggak suka konflik, jadi damai itu penting buat saya gitu ya. Ya, apa itu gitu ya? Atau apa? Atau ya supaya kelihatan baiklah di mata orang atau gimana? Atau supaya saya tenanglah di rumah, pusing kalau ribut mulu sama bini gitu ya, sama suami gitu, kita pusing gitu ya. Atau apa yang menyebabkan kita mau berdamai dengan pasangan kita? Kalau kita jadi pengikut Kristus, yang memotivasi kita seharusnya adalah Kristus. Kristus berkorban buat kita. Kalau ketika kita merasa benar, kita gak mau ngalah sama istri kita. Ya saya bicara pada suami-suami aja dulu. Ntar lagi pria sejati lah ya. Ya, ayo kita kembali ingat. Kalau kita merasa lebih benar dari istri kita, lalu karena itu, lah yang mesti minta maaf dia dong. Betul gak? Kalau kita bersikap seperti itu, apakah kita menjadi pengikut Kristus? Coba bayangin, kalau Tuhan Yesus nunggu saudara yang cari Tuhan dulu.
kita nggak ada harapan di dunia ini. Tuhan Yesus bilang, satu aja domba yang hilang, dia cari. Dia bukan panggil-panggil, domba sini, domba, lihat sini, cari sini, pulang, pulang. Dia gak suruh kita begitu kan? Dia cari dan dia gendong kita. Nah, bagaimana sikap kita? Hanya karena kita merasa lebih benar dari pasangan kita, lalu kita berkata, ya lu dong yang mesti minta maaf. Dia dong yang harusnya minta maaf. Tapi mau gak kita belajar merendahkan hati pada pasangan kita? Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Yesus yang sudah datang merendahkan hati kepada saudara. Yesus yang datang menjemput kita, menghampiri kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita di pekerjaan, apakah kita bersikap baik kepada karyawan, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada bos? Supaya naik gaji dong gitu ya. Betul ya? Atau karena kita melayani raja di atas segala raja? Apa yang memotivasi kita? Apakah kita mengusahakan kesejahteraan orang-orang di anak buah kita? Ya, saya sebagai salah satu pimpinan di perusahaan, mau gak mau mesti bikin keputusan-keputusan kadang-kadang yang berat. Tapi apa yang memotivasi kita ketika kita membuat keputusan itu? Apakah kita mau melihat bahwa saya mau mencari yang terbaik, saya mau mengusahakan yang terbaik buat orang-orang ini? Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengusahakan yang terbaik buat saya. Apa motivasi kita? Apakah sekedar ya supaya saya diberkati? Apakah supaya saya? Itu yang membedakan. Apakah kita pengikut Kristus? Atau jangan-jangan kita seteru salib Kristus? Dalam kita melayani, apakah ketika kita melayani hanya karena disuruh, hanya karena ya sudahlah gitu ya. Atau kita sudah masih mau memberikan yang terbaik. Dalam kita bangun hubungan dengan teman, kompak dengan teman komsel kita, ketika ada konflik, sekali lagi, mau enggak kita yang merendahkan hati, belajar mengerti orang lain terlebih dahulu daripada minta dimengerti oleh orang lain. Itu membedakan apakah kita pengikut Kristus atau kita seteru salib Kristus. Saudara, saya mau bacakan beberapa ayat dari satu perumpamaan. Perumpamaan yang kita mungkin sering dengar. Ini sebenarnya bukan perumpamaan, penggambaran yang Tuhan Yesus berikan. Ya, saya akan bacakan dari Lukas 18 ayat yang 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok. Saya bukan orang lalim. Saya bukan penjina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan.
Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Hari ini saya mau mengetuk pintu hati setiap kita. Kalau kita sudah renungkan dari tadi, saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kita. Kalau ada sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, motivasi, yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa ternyata kita belum sepenuhnya jadi pengikut Kristus. Kita masih menjadi seteru salib Kristus. Saya mau ajak kita sama-sama mengakui di hadapan Tuhan. Bukan hanya saudara, saya juga. Ada banyak kegagalan di dalam hidup setiap kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita menjadi seteru salib Kristus. Tapi hari ini, mari kita bersama-sama, kita bertobat. Kita minta Roh Kudus mengubahkan hati setiap kita. Supaya kita boleh melihat Kristus jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu dulu. Saya mau ajak kita betul-betul renungkan kata-katanya. Ada kata-kata bahwa ada yang terbaik diberikan buat setiap kita. Ketika saudara nyanyikan yang terbaik, jangan ingat itu berkat jasmani. Jangan ingat itu berkat-berkat duniawi. Berkat terbesar yang sudah Dia berikan buat kita adalah dirinya sendiri. Mari kita betul-betul mengingat Dia sudah memberikan yang terbaik, yang paling baik dari dirinya sendiri, yaitu kehidupannya, pengorbanannya. Dan biarlah itu yang memotivasi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini.
membuka mataku betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan dirimu, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Saya ajak setiap kita yang mau kembali bertobat di hadapan Dia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai satu seruan kepada Dia. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Ampuni aku yang menganggap rendah Engkau. Mari kita berseru. Yesus, apa arti hidupku yang Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, kami tak ada artinya Tuhan. Kami tidak ada arti hidup ini Tuhan tanpa Engkau. Hari ini Tuhan, ubah hati kami lagi. Biar kami boleh kembali kepadamu. Biar kami sungguh menghargai kemurahan-Mu. Biar kami sungguh menghargai pengorbanan-Mu yang menjadi penggerak di dalam semua kehidupan kami. Engkau yang terbaik. Engkau yang paling berharga. Tiada yang lain Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kalau masih ada hal-hal Tuhan yang masih kami anggap berharga di dalam hidup ini. Ajarkan kami meletakkannya kembali di bawah salib-Mu, menyerahkan semuanya kembali kepadamu. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan, menerima segala penghormatan dari kehidupan. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.